Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Putri Dewi. Saya berasal dari program studi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Padang. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari faktor risiko lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas ada 3. Yang pertama, konseling. Yang kedua, inspeksi. Yang ketiga, intervensi. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien untuk menghadapi masalah kesehatan lingkungan yang tengah dihadapi. 6 langkah kegiatan yang dilakukan di dalam konseling. Biasa disingkat dengan 17. Sa, salam sambut. T, tanyakan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Baik Bu, selamat datang di klinik sanitasi. Bu, silakan duduk Bu. Boleh saya minta hasil diagnosa dari dokternya Bu? Dari hasil diagnosa dokter, Ibu mengalami penyakit demam berdarah ya Bu? Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu dan keluarga sebelumnya pernah menderita penyakit demam berdarah, Bu? Apakah Ibu dan keluarga seminggu yang lalu sebelum sakit pernah berkunjung ke suatu tempat? Apakah dalam 2-3 bulan terakhir ada anggota keluarga atau tetangga Ibu yang menderita penyakit demam berdarah? Apakah sebelum tidur Ibu selalu menyemprotkan obat pelindung diri dari nyamuk seperti obat bakar atau memakai kelambu, Bu? Ya. Apakah di sekitar rumah Ibu banyak ditemukannya barang-barang bekas seperti botol yang dapat menampung air hujan, Bu? Baik Ibu. Apakah rumah Ibu berada di pemukiman atau perumahan yang padat, Ibu? Apakah rumah Ibu memiliki pagar? Tidak. Apakah cahaya matahari masuk ke dalam rumah Ibu? Tidak. Apakah ventilasi di rumah Ibu dipasang kasa-kasa, Bu? Tidak. Apakah Ibu mempunyai kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah, Bu? Apakah Ibu mempunyai tempat penampungan air bersih seperti tempayan atau gentong atau sejenisnya, Bu? Ya. Apakah tempat penampungan air bersih seperti tempayan dan gentong atau sejenisnya diberi penutup, Bu? Ya. Apakah Ibu dan keluarga rutin seminggu sekali menguras bak mandi? Ya. Apakah Ibu memelihara tanaman pot bunga? Ya. Apakah Ibu memelihara burung di dalam sangkar? Ya. Apakah tempat penampungan air yang jarang dikuras Ibu beri bubuk larva atau abet Tidak. atau zat yang dapat membunuh jentik nyamuk? Tidak. Baik Ibu, dari hasil wawancara, penyebab penyakit demam berdarah diduga karena 3 masalah. Yang pertama, kita menemukan lingkungan rumah dan ventilasi rumah Ibu kurang baik, yaitu kami menyarankan agar menutup tempat-tempat penampungan air, menguras bak mandi sekali seminggu, dan memasang kawat pada ventilasi atau lubang penghawaan, membuka jendela dan pasang genting kaca agar terang dan tidak lembab. Untuk masalah yang kedua, lingkungan di sekitar rumah Ibu tidak terawat, dan kami menyarankan yang pertama, seminggu sekali mengganti air tempat minum burung dan vas bunga. Yang kedua, menimbun ban, kaleng, dan botol atau gelas bekas. Yang ketiga, menaburkan bubuk abet atau obat pembasmi jentik nyamuk di tempat penampungan air yang jarang dikuras.
Dan yang ketiga, ditemukannya perilaku tidak sehat, yaitu kami menyarankan agar ibu melipat dan menurunkan kain atau baju yang bergantungan. Apakah ibu memahami, Bu? Baik, saya akan mengulang kembali dugaan penyebab dari hasil wawancara kita tadi. Ibu menderita penyakit demam berdarah karena 3 masalah. Yang pertama, lingkungan rumah atau ventilasi ibu yang kurang baik, yaitu kami menyarankan yang pertama, menutup tempat-tempat penampungan air. Yang kedua, menguras bak mandi 1 kali seminggu. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada ventilasi atau lubang penghawaan. Yang keempat, buka jendela dan pasang genting kaca agar terang dan tidak lembab. Dan masalah yang kedua, lingkungan sekitar rumah ibu tidak terawat. Dan kami menyarankan seminggu sekali mengganti air tempat minum, burung, dan juga mengganti vas bunga. Yang kedua, menimbun ban, kaleng, dan juga botol atau gelas bekas yang ada barang-barang bekasnya di sekitar rumah ibu. Dan yang ketiga, ibu menaburkan bubuk abet atau obat pembasmi jentik nyamuk pada tempat penampungan air yang jarang dikuras. Dan untuk masalah yang ketiga, yaitu perilaku tidak sehat, kami menyarankan agar ibu tidak membiasakan diri menggantung pakaian dan senantiasa melipat dan menurunkan kain atau baju yang bergantungan di dalam rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Permisi, Bu. Bu, saya dari Puskesmas, Bu. Saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan langsung ke dalam rumah ibu. Apakah ibu bersedia, Bu? Setelah kita melakukan konseling kemarin di Puskesmas, ibu menderita penyakit demam berdarah, Bu. Dari Puskesmas ya, sekarang masuk. Setelah melakukan inspeksi atau pengamatan langsung kepada tempat pasien, dapat disimpulkan bahwa pasien menderita penyakit demam berdarah diakibatkan oleh yang pertama yaitu lingkungan rumah atau ventilasi pasien yang kurang sehat, yang kedua yaitu lingkungan rumah pasien yang kurang terawat, yang ketiga yaitu karena adanya perilaku tidak sehat terhadap pasien. Selanjutnya, tindakan atau saran yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu menguras bak mandi sekali seminggu, yang kedua yaitu memasang kasa-kasa kepada ventilasi, yang ketiga yaitu menaburkan bubuk abet atau bubuk pembasmi jentik nyamuk kepada tempat-tempat penampungan air, yang keempat yaitu melipat dan menurunkan pakaian yang tergantung di dalam rumah, yang kelima yaitu buka jendela agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Putri Dewi. Saya adalah sanitarian dari Puskesmas. Saya akan melakukan intervensi tentang penyakit demam berdarah. Apakah Bapak tahu apa itu penyakit demam berdarah? Tidak tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu penyakit demam berdarah. Tidak tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh arbovirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang telah membawa virus di dalam tubuhnya dari penderita penyakit demam berdarah lain. Gejala demam berdarah yaitu yang pertama, demam yang dirasakan lebih dari 2-7 hari, yaitu secara turun dan naik. Yang kedua, nyeri badan dan juga perut atau ulu hati. Yang ketiga, yaitu terdapatnya pendarahan. Pendarahan yaitu berupa bintik-bintik merah pada kulit. Yang kedua yaitu berak berdarah. Yang ketiga yaitu muntah berdarah.
Selanjutnya yang keempat, tanda-tanda shock, yaitu seperti lemah, badan dingin, basah, dan juga tidak sadar. Selanjutnya, pertolongan pertama pada penyakit demam berdarah, yaitu segera bawa ke petugas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua yaitu beri minum sebanyak-banyaknya seperti air, teh, dan juga susu, dan seperti air minum lainnya. Yang ketiga, beri kompres hangat pada tubuh ketika demam. Yang keempat, beri obat penurun demam. Pencegahan yang harus dilakukan yaitu pencegahan 4M. Yang pertama, menguras bak mandi atau wadah air supaya tidak ada ditemukannya jentik nyamuk. Yang kedua yaitu menutup wadah air supaya tidak masuk nyamuk dan berkembang biak di sana. Yang ketiga yaitu mengubur semua barang-barang bekas supaya tidak ada barang bekas yang dapat menampung air hujan supaya tidak terjadinya perkembangbiakan jentik nyamuk. Yang keempat yaitu memantau segala sesuatu ada air yang berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk. Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih telah meluangkan waktunya.